Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 1. Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Anak-anak ibu, mari kita baca pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan teman sekelasnya. Mereka akan berkunjung ke pameran budaya ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta. Wah, tidak sabar rasanya Udin dan teman-teman ingin sampai di sana. Kebetulan saat ini mereka juga sedang belajar mengenai negara-negara tetangga. Mereka ingin sekali melihat bukti dari yang mereka pelajari. Sesampai di arena pameran, Udin dan teman-temannya dibagi menjadi beberapa kelompok. Pameran diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN. Masing-masing anjungan tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Anjungan Indonesia tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik. Terdapat juga anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN. Udin menghabiskan banyak waktu di anjungan ini. Anjungan ini menampilkan berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil. Anjungan ini juga menampilkan berbagai produk wirausaha dari tiap negara. Berbagai produk kreatif ada di sana. Ada jaket kulit dari pengrajin negara Indonesia, ada manisan buah Thailand dalam kemasan kaleng, dan ada penyeduh kopi klasik Vietnam, serta ada pula aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia untuk menghubungkan petani dan konsumen. Edo terkesan dengan berbagai makanan khas. Memang, Edo selalu tertarik dengan makanan dari berbagai daerah. Ada singkong santan khas Thailand, ada pho dari Vietnam, ada lap dari Laos, dan masih banyak makanan lain yang namanya pun baru Edo ketahui. Makanan khas tiap negara menunjukkan ciri khas sumber daya alamnya. Beni tertarik dengan anjungan negara Brunei yang menampilkan wayang asik khas negaranya. Wayang ini populer sekitar tahun 1960-an di kampung Ayer di tepi sungai Brunei. Saat ini, Brunei berusaha mengembangkan kembali minat masyarakatnya untuk mempelajari wayang asik karena popularitasnya mulai turun sejak masuknya berbagai budaya asing. Hal yang menarik bagi Beni adalah melihat inovasi yang dilakukan anjungan Brunei untuk memperkenalkan wayang asik. Berbeda dengan wayang Indonesia yang menampilkan sosok legendaris dunia pewayangan, wayang asik ini menampilkan sosok tokoh manusia dalam bentuk kecil. Tinggi wayang hanya sekitar 8 hingga 10 cm. Wayang ini dibuat dari kertas tebal dengan pegangan dari kayu. Udin dan teman-temannya juga mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan. Sebelum mengikuti lomba, mereka harus mengisi formulir pendaftaran. Hadiahnya tentu saja cenderamata khas dari negara tersebut.
Menyaksikan pameran budaya ASEAN memberi Udin dan teman-teman pengalaman belajar yang berharga. Kini pengetahuan mereka semakin kaya. Pengetahuan dari penjelasan guru, dari buku yang dibaca, serta menyaksikan langsung ragam karya dan budaya yang ditampilkan tiap negara ASEAN. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan halaman 3-4 pada buku siswa. Nomor 1, mengapa hari ini merupakan hari yang penting bagi Udin dan kawan-kawan? Jawabannya, karena mereka akan mengunjungi pameran budaya ASEAN yang diadakan oleh Sekretariat ASEAN di Jakarta. Selanjutnya, apa yang dapat dipelajari dari anjungan khusus yang dikelola oleh Sekretariat ASEAN? Jawabannya, dapat melihat dan mengetahui berbagai informasi tentang peranan ASEAN dalam mengembangkan wirausaha kecil serta produk wirausaha dari tiap negara. Selanjutnya, apa pengalaman belajar yang diperoleh Edo? Jawabannya, pengetahuan Edo bertambah tentang makanan-makanan khas dari setiap negara ASEAN. Berikutnya, apa pengalaman belajar yang diperoleh Beni? Jawabannya, Beni bisa mengenal wayang asik asal Brunei yang khas dari wayang Indonesia. Selanjutnya, apa pengalaman belajar yang diperoleh Udin? Jawabannya, Udin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga karena dapat melihat secara langsung ragam karya serta budaya setiap negara ASEAN. Berikut, jika kamu mendapatkan kesempatan berkunjung ke arena pameran tersebut, apa kegiatan yang mungkin paling menarik menurutmu? Mengapa? Jawabannya, mengikuti aneka lomba yang diadakan oleh beberapa anjungan agar bisa mendapatkan pengalaman seru dan mendapatkan hadiah cedera mata sebagai kenang-kenangan. Pertanyaan terakhir, tulis 3 hal yang menurutmu paling penting dari teks tersebut. Jawabannya, menurut saya, pentingnya kegiatan pameran khusus kawasan ASEAN untuk mempererat hubungan antar negara anggota, dapat mengetahui ciri khas karya dan budaya setiap negara ASEAN, dan yang ketiga, menjadikan negara Brunei sebagai pelajaran bahwa kita juga harus melestarikan seni kita sendiri. Tahukah kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara di lingkup ASEAN? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga sumber daya manusianya. Bagaimana peranan dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Bagaimana peranan dunia usaha? Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Kamu akan mencari informasi secara berkelompok tentang kerjasama ekonomi antar negara ASEAN, khususnya tentang posisi dan peranan Indonesia. Kamu dapat mencari informasi dari berbagai sumber, laporkan hasilnya dalam bentuk peta pikiran berikut. Peranan dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN itu yang pertama adalah ikut serta dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Yang kedua, menjadi salah satu lumbung padi ASEAN. Yang ketiga, mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri. Yang keempat, menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Anak-anak, begitu peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi ya anak-anak. Silahkan diingat dan dibaca-baca terus.
Dalam pameran negara-negara ASEAN, terdapat cedera mata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan dari besi, misalnya pintu lemari es. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Kalau begitu, ayo kita pelajari anak-anak. Ayo mencoba. Apakah kamu pernah menemukan magnet di sekitarmu? Di mana saja kamu menemukan magnet? Apa yang kamu ketahui tentang magnet? Ayo kita pelajari materi mengenai magnet. Magnet adalah suatu benda yang dapat menarik benda logam di sekitarnya karena memiliki medan magnet. Setiap magnet pasti memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Perhatikan gambar yang telah Ibu sajikan dalam video ini anak-anak. Di sini ada warna merah dan putih. Itu menandakan setiap magnet itu memiliki dua kutub. Yang merah itu bagian utara dan di bagian putih itu merupakan bagian selatan. Jadi kutub pada magnet yaitu kutub selatan dan kutub utara. Anak-anak Ibu, ada juga sebuah magnet itu digambarkan dengan warna biru atau warna lainnya. Dan ketika lambang atau ditandai dengan huruf U, itu berarti dia di kutub utara. Dan bagian magnet yang ditandai dengan huruf S berarti dia merupakan bagian magnet pada kutub selatan. Jenis-jenis magnet yaitu yang pertama ada magnet alami, yaitu dia berasal dari alam. Dan yang kedua magnet buatan yang terbuat dari buatan manusia. Magnet buatan itu terdiri dari magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet yaitu pada simbol U itu artinya utara yang menunjukkan kutub utara magnet, sedangkan S artinya selatan yang menunjukkan kutub selatan pada magnet. Pada gambar di bawah ini ada terdapat dua kutub pada magnet ya anak-anak, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ingat, warnanya tidak selalu warna merah putih, tergantung pada magnet itu sendiri warnanya. Perbedaan bentuk masing-masing magnet itu yang pertama kita bahas adalah magnet batang. Magnet batang merupakan magnet yang berbentuk balok. Yang kedua, magnet silinder. Magnet silinder ini merupakan magnet yang berbentuk tabung. Yang ketiga, magnet jarum. Magnet jarum merupakan magnet yang berbentuk jarum yang mengarah ke dua arah yang berlainan. Yang keempat, magnet ladam merupakan magnet yang terbentuk seperti huruf U. Yang terakhir, ini adalah magnet lingkaran, merupakan magnet yang berbentuk lingkaran. Masing-masing bentuk magnet ini memiliki kutub utara dan selatan. Begitu ya anak-anak. Tahukah kamu, lebih dari 2000 tahun yang lalu, orang Yunani yang hidup di Magnesia menemukan batu yang istimewa. Batu tersebut dapat menarik benda-benda yang mengandung logam. Ketika batu itu digantung, batu tersebut berputar. Salah satu ujungnya selalu menunjuk ke arah utara. Karena batu itu ditemukan di Magnesia, orang Yunani menamainya Magnetis Litos. Orang Yunani tidak mengetahui lebih lanjut bagaimana sifat-sifatnya. Namun mereka telah mengamati ciri-ciri bahan yang disebut magnet. Saat ini banyak teknologi yang menggunakan magnet. Pengeras suara, layar TV, dan kaset merupakan contoh-contohnya. Kutub-kutub magnet. Semua magnet mempunyai ciri-ciri tertentu. Setiap magnet memiliki dua tempat yang gaya magnetnya sangat kuat. Daerah ini disebut kutub magnet. Ada dua kutub magnet yaitu kutub utara atau disimbol dengan U dan kutub selatan disimbol dengan huruf S. Seiring kita menjumpai magnet yang bertuliskan N dan S.
N merupakan kutub utara magnet itu, singkatan dari North yang berarti utara. Sedangkan S kutub selatannya singkatan dari South yang berarti selatan. Anak-anak ibu, South dan North ini diumpamakan dalam singkatan bahasa Inggris ya anak-anak. Magnet dapat berada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Bentuk yang paling sederhana adalah berupa batang lurus. Selain itu, ada juga magnet yang berbentuk tapal kuda atau ladam dan jarum. Pada bentuk-bentuk ini, kutub magnet berada pada ujung-ujung magnet tersebut. Jadi, apapun bentuk magnetnya, kutub-kutub magnet itu berada pada ujung-ujung magnet ya anak-anak. Dan paling ujung magnet itu merupakan daya yang paling kuat, daya tariknya. Anak-anak ibu, apakah kamu masih ingat berbagai lomba dalam pameran negara-negara ASEAN? Sebagai syarat untuk mengikuti lomba, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Anak-anak ibu memiliki dua macam formulir, yaitu formulir A berisi formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN, sedangkan pada formulir B itu berisi formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pada dua formulir ini terdapat perbedaan. Dari judulnya saja kita sudah bisa menebak ya anak-anak. Yang pertama itu formulir tentang pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Yang kedua itu pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Dan aspek-aspek yang diminta pada setiap formulir ini berbeda-beda. Contohnya saja pada formulir pendaftaran lomba, di sini diminta identitas dirinya sangat lengkap. Mulai dari nama lengkap, ada umur, kelas, alamat, kota, kode pos, nomor telepon rumah, nama sekolah, alamat sekolah, nomor telepon sekolah, dan nomor kartu pelajar. Ini data identitas dirinya sangat lengkap. Dan yang kedua itu jenis lomba yang akan diikuti. Nah, ini paling terakhir itu ada tanda tangan ya. Tanda tangan itu ditulis nama lengkap. Pada formulir kedua terdapat perbedaan di identitas diri. Pada formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler ini, dia hanya meminta 4 identitas diri saja, yakni nama lengkap, umur, kelas, dan nomor induk siswa. Jadi ini yang penting-penting saja anak-anak ya. Yang kedua, ini berdasarkan judul formulir. Yang kedua ini disesuaikan dengan judul formulir. Yang tadi judul formulirnya tentang formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang kedua ini jenis ekstrakurikuler apa yang akan diikutinya. Dan yang terakhir itu jangan lupa ada tanda tangan disertai dengan nama pelengkap. Nama lengkap bukan nama pelengkap ya. Jadi nama lengkapnya ditulis di situ beserta tanda tangannya. Anak-anak ibu, mari kita jawab pertanyaan pada halaman 12 sampai 14 di buku siswa. Pertanyaan nomor 1, apa saja yang kamu temukan dalam kedua formulir tersebut? Jawabannya, ada judul formulir, kolom pengisian identitas diri, kolom pengisian minat peserta, kolom untuk mencantumkan tanda tangan, dan catatan tambahan. Pertanyaan nomor 2, apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Jawabannya, perbedaannya terletak pada tujuan formulir. Pertanyaan nomor 3, apa tujuan dari formulir A? Tujuannya adalah untuk mendaftar menjadi peserta lomba cerdas cermat ASEAN. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, apa tujuan dari formulir B? Jawabannya, untuk mendaftarkan diri mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Pertanyaan nomor 5, mengapa formulir itu kita butuhkan? Jawabannya, karena menjadi syarat untuk bisa mengikuti suatu kegiatan.
Pertanyaan selanjutnya, kapan kita mengisi formulir? Jawabannya, ketika akan mengikuti suatu kegiatan atau akan menjadi anggota suatu organisasi. Pertanyaan nomor 7, apa yang dapat kamu simpulkan tentang formulir? Jawabannya adalah formulir menjadi syarat tertulis sebelum seseorang dapat mengikuti suatu kegiatan atau menjadi anggota suatu organisasi. Dengan formulir, suatu panitia atau organisasi dapat mengenal data diri seseorang dan menggali informasi lainnya. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.